baik itu kepala madrasah dengan guru, guru dengan kepala madrasah dengan yayasan dan komite begitu. Sehingga kenapa kondisi murid saat ini kok grafiknya turun begitu? Nah, ini ada problem manajerial di situ kayaknya. Coba dijelaskan kepada majelis ini. Terima kasih. Begini Pak, selama ini saya baca itu ya, di visi misinya madrasah itu baik semua. Jadi guru dan jadi kepala madrasah itu yang berat bukan mau indo hasanah tapi uswah hasanah. Kalau anak kita disuruh datang pagi ya, kalau anak-anak kalian datang jam 6, berarti Pak Nur Hasan, Pak Fatah atau kalian ini datangnya jam 6 kurang 30 kan begitu Pak. Kalau ngomongnya jam 6, anak-anak datang jam 6, kita datangnya jam 6.30, namanya kaburo maktan kan begitu ya. Bisa ngomong gak bisa ngelakoni gitu ya. Moga Bu, Pak Anu, kita jujur aja dalam mengelola lembaga. Okay. Saya bingung Pak, ngomong pada dasarnya jujur saya bukan kepala sekolah, hanya di simpatika saja. Otomatis kebijakan itu lebih banyak kepada kepala sekolah harian. Jadi Pak Musolim simpatika aja. Iya. Jadi saya tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan kebijakan. Itu saya sama sekali tidak ada kebijakan sama sekali. Jadi kalau selama ini misalnya murid kami terus berkurang, itu juga ada beberapa pandangan masyarakat yang sedikit berpikir pendapat yang mungkin seperti itu yang kenyataannya. Jadi Nyun Sewu kepala sekolah harian kan ada juga dinasti SMK PGRI, sedangkan kepala sekolah MI ada di MI kami, kayak seperti itu. Jadi otomatis mungkin pandangan masyarakat, kenapa kok seperti itu? Harusnya kalau orang desa, yang saya pandangan orang desa, masyarakat pasti berpendapat bahwa yang namanya kepala sekolah ya harusnya yang nyanggung di tempat. Nah, itu yang kemungkinan masyarakat berpandangan sebelah mata Pak, seperti itu. Sedangkan kami selama kepemimpinannya Pak Musolim memang kami bekerja sendiri. Semua jujur saya yang menghandle. Jadi beberapa administrasi semuanya itu memang saya menghandle. Tetapi kebijakan yang diambil itu semuanya dari Bapak Kepala Sekolah Harian, seperti itu. Sedangkan untuk beberapa hal tugas itu alhamdulillah saya dan teman-teman semua yang di lembaga alhamdulillah seperti saudara Pak. Jadi kami tidak ada iri-irian atau segala macam, nggak ada. Jadi kami berusaha sendiri bagaimana caranya untuk sekolah ini lebih maju, hanya itu saja. Jadi mohon maaf Pak Kasih, itulah yang terjadi. Saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Itu namanya problem manajerial dalam konteks kelembagaan dan organisasi. Jadi ketika kita berbicara tentang lembaga dan organisasi, kita berpikirnya harus berpikir real ya. Kalau seseorang itu ditunjuk kepala madrasah ya secara de facto dan de jure dia kepala madrasah.
Kalau panjenengan misal ditunjuk jadi ketua yayasan, atau kalau di LP Ma'arif itu BP3 Menko misalnya, ya jenengan posisinya di situ. Nah, catatannya satu yang perlu saya garis bawahi, panjenengan jadi BP3 Menko atau ketua yayasan namanya, atau komite, punya kewenangan untuk melarang dan menyuruh kepala madrasah jika program-program yang dilakukan misalnya tidak sesuai dengan cita-cita luhur yang ada di madrasah itu, dengan kesepahaman bersama. Jadi seperti itu. Ya, boleh. Nanti jangan sungkan, oh saya jadi ketua yayasan tidak ikut apa-apa, tidak mau usahakan ini itu. Ini yang penting. Kalau ini sudah menjadi satu kesatuan itu. Oke, karena waktunya singkat. Yang kedua tadi MI Tarbiyatul Muqtadiin, ya. Saya yang tertarik kalau hal-hal lain tadi sudah cukup terkait dengan manajemen SDM guru. Kenapa di madrasah ibtidaiyah di tempat panjenengan itu ada wakil kepala madrasah begitu? Kenapa? Argumennya, dan wakil kepala madrasahnya lengkap itu, mulai dari kurikulum, humas, sarpras dan kesiswaan lengkap. Ini. Apa yang menjadi konteks manajemennya gimana? Dijawab coba Pak Fatah. Oke. Terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada Abah Sanudin terkait dengan satu, karena kesibukan Pak, karena kepala sekolah tidak hanya tugasnya di dalam madrasah, akan tetapi kebetulan juga kami sebagai anggota dan pengurus KKM MI Kabupaten. Itu yang pertama. Kedua, memang kepala sekolah itu tidak seharusnya berada di dalam, karena di dalam sudah cukup dikondisikan oleh masing-masing teman-teman senior atau teman-teman yang kita tunjuk sebagai wakil kepala, sebagaimana yang sudah kami tulis di slide tadi itu. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan sukses dan lancar Pak. Mungkin itu Pak. Iya. Jadi tidak ada analisanya ya. Jadi ternyata analisanya karena kepala madrasahnya sibuk jadi pengurus PGMI di Ma'arif ya mungkin. Ya, kemudian di KKM. Akhirnya tugasnya dibagi habis. Nah, tugasnya dibagi habis pada orang lain. Pertanyaannya, apakah kepala madrasah ini menjadi sosok figur bagi murid-muridnya? Ini kan juga problem. Kalau persoalan tugas mungkin bisa bagi habis gitu. Nah, terus manajerial lagi. Di MI itu sebetulnya tidak terlalu urgen, misalnya ada wakahumas misalnya. Komunikasi publik dengan siapa misalnya. Nah, kenapa? Karena di MI itu Bapak Ibu guru kelas itu perannya sudah luar biasa. Kalau masing-masing guru kelas itu diperankan sebagai humas sekaligus wakasarpras plus wakakesiswaan, beres. Loh kenapa? Karena murid yang dihadapi itu bukan guru mapel. Ini Bapak Ibu, kadang kita ini di pekerjaannya sebetulnya nggak terlalu banyak, tanggung jawabnya belum dilakukan maksimal. Ujuk-ujuk kita atau woro-woro kita segera tugas itu didelegasikan ke orang lain. Coba ya, ini semua madrasah ini ya. Kalau masing-masing masing-masing guru kelasnya itu adalah wakakesiswaan taruhlah begitu, atau BP-nya begitu, atau tahu sarana sudahlah yang oleh guru kelas diketahui yang di dalam ruang kelas itu sudah cukup ya pikir. Ya. Kemudian tadi itu sebagai humas, public relation, komunikasi dengan orang tua wali murid, saya pikir sudah cukup. Nah, kontekstualisasi misalnya ada wakaf kurikulum atau yang koordinator kurikulum itu bisa jadi. Tapi itu nanti bisa jadi koordinator kelas 1, 2, 3 dengan koordinator kelas 4, 5, 6. Pola seperti ini kalau dibangun ya, kemudian setiap Sabtu misalnya itu ada presentasi guru tentang kondisi murid. Kalau saya lihat tadi paling banyak berapa, walaupun berapapun jumlahnya itu, tapi harusnya guru kelas itu bisa memaparkan muridnya. Ini ada yang guru kelas ya? Ya, semuanya guru kelas. Ya.
Pertanyaan saya, jenengan sudah hadir ke rumahnya murid-murid atau belum? Sudah, alhamdulillah. Tapi ada beberapa lembaga ketika saya tanya muridnya cuma 10, itu tidak ada yang datang ke rumahnya. Dan itu madrasahnya minta maju begitu. Dan itu katanya sambung dari hati ke hati, kita saling mendoakan. Pak bohong itu saya kata. Iya kan? Ya. Harusnya yang pas itu. Saya dulu waktu jadi kepala MAN ya ngomong, kalau hari raya yang benar itu murid MAN itu 732. Saya itu ya keliling begitu kalau hari raya ke rumah kepala, ke rumah-rumah itu nggak tahu selesainya 1 bulan sampai 1 tahun gitu. Nah, tapi itu persoalan besar. Nah, dalam sekup di madrasah ibtidaiyah, kita dalam konteks madrasah ibtidaiyah, kenapa murid-murid ini jarang yang rumahnya relatif jauh? Nggih kan? Paling banter ya kecuali yang misalnya yang di kota begitu. Di Banjarbaru paling jauh desa mana? Barat ya lumayan agak selisih sedikit. Tapi Banjarbaru dengan Barat itu kan tetangga desa kan begitu ya, relatif. Di Boreng yang paling jauh mana? Kowung karena ada. Oh iya nanti kelas jauh itu didiskusikan ya. Di Labur Ulor paling jauh mana? Hah? Oh Klumprit karena antar jemput ya. Di sini Mojosari paling jauh mana? Besok. Ada yang besok. Berarti jemputan besok mana itu? Besok sana ya. Itu paling jauh kan? Kan nggak banyak. Ini adanya. Kita break dulu ya. Itu karena kepala madrasah sibuk. Ini nanti nggak pas karena ini bukan manajemen pesantren. Kalau manajemen pesantren boleh. Jadi di manajemen pesantren itu memang ada keistimewaan, kekhasan tersendiri dan itu jadi khasanah kalau di pesantren. Tapi ketika di lembaga formal ini argumentasi pertama nggak boleh karena sibuk. Di situ harus ada misalnya tupoksi yang jelas. Kalau kepala madrasah tidak di madrasah, apa yang dilakukan? Membangun relasi apa tiap hari? Misalnya ada kegiatan sesuai dengan profesi KKM misalnya, KKM apa tiap hari misalnya. Ini harus dialih juga. PGMI juga misalnya kalau Pak Fatah ini, karena konteksnya Pak Fatah, Pak Nur Hasan mungkin enggak ya. Ini juga untuk yang lain sebetulnya. Ini harus clear juga. Saya sebetulnya ketika di Penma itu tidak suka ketika ada guru yang statusnya bendara yang statusnya guru, maaf, itu datang ke Penma tapi pada waktu jam ngajar. Kadang secara acak saya tanya, Bu, jenengan guru? Iya. Guru kelas berapa? Sekian gitu. Terus gimana ngajarnya? Saya tadi ditugasi Pak Kepala, Pak. Ini melaksanakan kewajiban tapi meninggalkan kewajiban. Iya. Kalau yang dilaksanakan itu ternyata lebih rendah nilainya dengan tugas mendidik anak, mengajar anak, ini kan problem ya. Baik itu problem pribadi, problem sosial, juga problem dengan Gusti Allah, kan begitu kan ya persoalan. Jadi mohon nanti analisanya, kajiannya bukan karena itu. Jadi kalau misalnya ada pembagian persoalan atau pembagian tugas misalnya, tapi yang pasti anak didik kita itu butuh kita, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Bolehlah kalau prakteknya misalnya Pak Fatah ini nyampaikan, oh di sana sudah jalan, sudah dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks manajemen ini kan kurang pas begitu. Kenapa? Misalnya ada target-target tersendiri begitu. Sehingga kadang kita tugas-tugas pokok itu tidak kita laksanakan, ternyata kita banyak melaksanakan tugas-tugas yang lain. Sementara kita ini jadi pengurus KKM, jadi pengurus PGMI kadang karena kita ini jadi guru di madrasah. Ini kadang yang teman-teman ini lupa. Bahasanya orang Jawa kadang lupa kulitnya, malinang lanjaran. Kadang gitu teman-teman. Begitu ada problem kepemimpinan di sana, beliaunya misalnya tiba-tiba tidak jadi guru, tidak kan dengan otomatis itu ya, yang relasi. Saya ini sudah tidak bisa lagi menjadi pengurus PGMI misalnya, udah nggak bisa, status saya sudah bukan guru, karena status saya sebagai guru dicabut.
melalui kedinasan begitu. Saya ini asalnya fungsional, geser ke struktural begitu. Nah, dulu saya waktu di MAN itu ya statusnya guru, tapi dapat tugas tambahan jadi kepala madrasah. Ini ya. Yang ketiga untuk Pak dari MI Nuris Mojosari, saya lihat juga sudah bagus di sini perkembangannya. Cuman ada manajemen yang harus dikelola dengan baik, terutama terkait dengan sarana dan hubungan dengan masyarakat ini. Nah, saya lihat tempat olahraganya ya halaman itu tadi ya, nggak ada kerjasama dengan yang lain. Nah, coba jelaskan manajemen sarana yang ada di sini bagaimana begitu? Karena saya tadi melihat Pencaksilat itu ya, bawahnya karpet musola. Itu tempat sholat. Ya nggak apa-apa lah kalau kita punya prinsip macam ini, nggak apa-apa. Tapi ya gimana ini proses pendidikan kan? Iya. Proses pendidikan itu harus teliti betul begitu. Ya, monggo. Terima kasih ya Pak. Jadi perlu saya sampaikan karena untuk perkembangan MI Nurul Islam Mojosari ini terutama untuk sarana dan prasarana, memang kalau melihat 2018 ke belakang banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah 2017 kami dapat wakaf tanah 2 kapling yang saya gunakan menjadi 3 kelas ini Pak. Sekaligus multiguna untuk kegiatan yang lainnya. Ini sudah terjadi itu 2018 sampai 2020 itu. Terus ada tambahan itu 2021 alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan ketepatan yang berhubungan dengan apa yang jenengan katakan itu apa, terutama untuk kegiatan pencaksilat dan olahraga. Ngapunten memang di desa itu sebenarnya saya sudah kerjasama Abah. Tetapi tahun kemarin itu memang Pak Ingginya membuat lapangan yang ada di sebelah barat ini. Tapi ganti Pak Inggi, ternyata tanahnya diambil alih, akhirnya dijadikan proyek kayu. Akhirnya saya tidak menemukan lapangan yang ada di wilayah Mojosari ini. Sehingga kadang ada di situ, kadang Ustadz Imam itu ya bisa jalan-jalan entah kemana tempatnya. Bahkan kadang ada di sebelah sungai yang ada di sebelah utara ini, itu lebih besar. Itu sudah ada istilahnya komunikasi dengan yang punya. Insya Allah begitu. Tapi tidak setiap hari ada di sini Mbak, begitu. Terus untuk kegiatan pencaksilat apunten, karena kegiatan yang ada di lembaga kami ini setiap hari Sabtu itu memang semua kegiatan ekstrakurikuler saya lakukan mulai jam 10 sampai jam 12. Ketepatan untuk kegiatan pencaksilat Pagar Nusa kemarin itu tidak mempunyai tempat karena di halaman digunakan untuk bangunan, jadi banyak koral-koral yang ada di depan itu, sehingga terpaksa ngapunten kemarin itu dilaksanakan Sabtu yang 2 minggu yang lalu itu dilaksanakan di sini. Tapi Sabtu yang kemarin itu dilaksanakan di bawah karena memang agak bersih sedikit biar anak-anak tidak istilahnya kena paku atau apa begitu. Jadi ngapunten karena untuk sarana ini alhamdulillah hari ini sudah punya 16 kelas. Dari 16 itu yang 12 untuk kelas, yang satu adalah ruang untuk kepala sekolah, yang satunya adalah ruang guru, yang 2 rencana saya gunakan untuk musola yang di bawah insya Allah nanti panjenengan akan tahu. Ya alhamdulillah kemarin dapat afirmasi itu sudah saya tingkatkan sehingga seperti WC-nya anak-anak kemarin hanya 2 sekarang saya sudah buat 6. Sekaligus dengan itu akhirnya ada 8. Itu nanti akan memenuhi syarat untuk akreditasi tahun depan. Itu sudah saya kelola untuk alhamdulillah, yaitu kan dapat afirmasi. Terus untuk musola memang di Jumnis afirmasi tidak dapat, tapi saya paksakan untuk bisa menjadi musola. Tapi alhamdulillah saya dengan komite bekerja sama, akhirnya kok kelihatan punya dana yang akan akhirnya bisa saya gunakan untuk musola. Nah itu adalah siasat. Yang penting afirmasi nanti LPG-nya sesuai dengan Jumnis seperti itu. Mudah-mudahan nanti Desember itu semuanya bisa terselesaikan. Karena melihat angan-angan komite itu sudah ada keuangannya begitu. Amin. Mungkin sedikit yang saya sampaikan terutama untuk hubungannya sarana prasarana. Terima kasih.
kepala madrasah itu kalau sudah percaya diri, ngomongnya saya begini kan, saya begitu ya. Iya. Tapi yang nggak boleh kalau bukan saya, begitulah. Kalau calon presiden boleh ngomong kalau bukan saya, begitu ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Jadi percaya diri begitu, walaupun pada jadi harus percaya diri begitu. Pak Nur Hasan ini percaya diri ya. Oh, iya. Saya tata begini, saya usahakan dengan komite macam-macam. Ya, apalagi setelah ada rekomendasi itu apa? Terakhir 4 tahun lagi. Terakhir nanti yang nggak boleh ngomong begini loh, ini sekolahan saya. Gitu. Luput. Saya ke anak saya juga ngomong gitu, ini nggak boleh, ini sekolahan mbah saya juga nggak boleh. Karena orang Jawa sering guyon kan, kalau ada anak nggak serius sekolahnya mbah ya gitu. Karena dulu yang sekolah sesuatunya mbahnya, nanti anak saya bilang nggak boleh ngomong sekolahnya mbah saya gitu ya. Gurau wani ya. Ini seperti ini. Yang saya maksud manajemen sarpras itu di sini bisa dikelola. Misalnya anak-anak dalam penguatan renang, misalnya langsung dibawa ke kolam renang. Misalnya ada kegiatan futsal, kerjasama dengan di Lumajang sana. Nah, yang seperti ini guru penjas dengan guru kelas ini memformula. Jadi anak-anak itu jangan dibanderol, misalnya tiap hari Sabtu hari kerja begitu, hari Sabtu olahraga, jangan dibanderol begitu. Nah, oleh karena itu kenapa tadi dinamis ya, kepala madrasahnya ada di sekolah terus. Jadi itu bisa jadi Senin dengan Sabtu itu berubah terus dalam 1 minggu. Iya, di madrasah seperti MTSN 1 itu ya, yang sudah di kelas SKS itu, jadwal itu sudah berubah bisa jadi tiap minggu, tiap bulan jadwal itu berubah. Loh, saya dengan panjenengan kan masih dianggap tabu kan merubah jadwal itu. Iya, kemarin saya diskusi dengan teman-teman terkait dengan KMA 183 184 itu. Kenapa sih kok masih ada pelajaran fikih? Kenapa guru SK itu harus menerangkan tiap minggu masuk kelas? Ayo, ini ada yang bisa jawab nggak? Saya ingin tanya, kenapa SKI itu ya mulai dari MI, MTS, Madrasah Aliyah, gurunya tiap minggu masuk kelas? Padahal yang diterangkan Mekah, gurunya nggak pernah ke Mekah juga, gitu. Kacau ini, maaf bukan gitu ya. Tapi kenapa kok tiap minggu? Kenapa SKI itu kok tidak 3 bulan sekali aja atau dalam ini? Yang terpenting apa? Ini Bapak Ibu, kalau kepala madrasah tiap hari ada di madrasahnya, bisa itu. Hari Sabtu itu sudah diskusi misalnya, atau hari Jumatnya kalau liburnya Ahad misalnya. Bapak Ibu guru bagaimana? Oh, anak-anak ini sekarang kok jenuh ya dengan pembelajaran ini. Bagaimana kalau dalam seminggu ini OT kelas semua begitu misalnya? Oh Pak, ini kan ada biaya, kita minimalisir biaya. Sehari belajar di masyarakat, sehari belajar di masjid, sehari belajar di musola misalnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa kalau itu dikolaborasikan. Jadi pendidikan itu jangan berpikir kotak ya Bang. Jangan berpikir ruangan Pak Nur Hasan ya. Jadi nggak apa-apa ini juga misalnya. Saya ingin berbicara juga karena Tarbiyatul Muqtadiin ini satu komplek, bahkan tanahnya masjid itu. Nah, oleh karena itu harusnya kegiatan ini atau untuk semuanya ya, kita ini sepakat nggak kalau misalnya masuk jam berapa ini rata-rata? 6.30? Jam 7 ya. Misalnya jam 7 sampai jam 8.30, 1 jam setengah. Anak-anak ini jadi santri gitu. Sudah jangan jadi murid, jadi santri gitu. Pak Kasih prakteknya bagaimana? Loh, tadi yang dari Islam Al-Fitriyah itu saya ngaji ini, saya akhlaknya, saya ibadahnya katanya. Loh, akhlak itu kan ada pelajaran akidah akhlak. Ada yang ngajar akidah akhlak ini, ada yang ngajar PAI. Ada? Ada Bu, ngajar Bu, yang ngajar Bu. Apa, bab apa Bu yang di MI sampai kelas 6 itu bab apa Bu? Atau materinya apa Bu, yang akhlak itu? Kemudian yang fikih, mantan ingkang ngasih fikih. Ya, atau Pak Fatah sendiri ngajar fikih nanti, enggak ya? Hah? Al-Quran. Nah, ini Pak Fatah ngajar Al-Quran. Saya tanya, Al-Quran 456 itu surat apa saja? At-Tin, Ad-Duha, Al-Qadar.
Coba kenapa itu kok tidak dimasukkan jadi satu kesatuan? Ya, menjadi proses pembiasaan pagi misalnya, yang di situ penguatannya ngaji, ya ibadah dan akhlakul karimah. Kenapa jenengan tidak berani melakukan terobosan itu? Sehingga guru PAI itu sudah melebur jadi satu kesatuan. Kalau ada SKI itu ya SKI konteksnya apa? Ya diadakan aja wujud kegiatan. Kelas 4, 5, 6 jadi satu. Ya sudah, anak bisa sudah itu. Kalau ngomong simpatika ya simpatikanya kan sudah jelas nanti ditata, kena itu kita diatur ya. Kan Bu Pengawas kan begitu ya. Tapi catatan saya yang paling penting, anak-anak ini utuh Bapak Ibu. Ya. Kadang kan lucu di MI itu ada pelajaran kudis masuk kelas sendiri, sementara ada pembiasaan, ada penguatan ngaji. Nah, di sini paling kudis itu maaf apa ya? Misalnya keutamaan ayat kan begitu ya. Yang apa lagi itu yang dibahas itu? Kandungan ayat misalnya. Itu kandungan ayat itu Bu diterangkan 1 bulan sekali. Tapi itu sudah dibaca tiap hari. Anak-anak lebih bagus mana dengan diajar seminggu sekali? Lebih bagus yang dibaca tiap hari ini bukan? Ya. Iya. Surat apa dibaca? Pagi dibaca, sore dibaca, seminggu apa? Ya. Jadi kelas 4, pelajaran kelas 4 Al-Quran hadis yo ngewes anak-anak. Bahkan disuruh nulis ya hafal itu. Hanya melalui pagi pembiasaan. Jadi semuanya pagi itu jadi Gus dan Neng ya, karena kiainya itu pengasuh ya. Jadi gurunya itu jadi Gus dan Neng begitu, muridnya jadi santri. Coba ini, dan ini sudah saya rumuskan dengan pengawas ya. Nanti akan itu kita coba. Anak MI itu ya pagi jam 7 atau jam 6.30 sampai jam 8.30 itu jadi santri. Murni jadi santri. Nah, alat ukurnya apa? Ngajinya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Ya, indikatornya ada di mana? Di mapel PAI. Ingat, mapel PAI itu indikator minimal. Minimal itu paling rendah. Nah, kalau sudah jenengan meningkatkan, tadi ada taksin macam-macam ya, ada tahfiz itu tingkatannya sudah naik itu dari indikator itu. Kemudian jam 9 sampai jam 11 siang, anak ini jadi anak-anak hebat, akademisi misalnya. Yang dibicarakan apa? Matematika, ya IPA, kemudian IPS, kemudian bahasa Inggris. Ya, itu aja. Jadi murni belajar itu dalam jam itu misalnya. Ya. Dan guru kelasnya nanti tinggal ngatur polanya nanti. Nah, siangnya sedikit keterampilannya anak-anak diberikan. Ya, keterampilan itu banyak Bapak Ibu. Jangan ngomong keterampilan itu hanya membuat maaf ya. Misalnya membuat ini bukan ini. Terampil pidato, terampil baca tahlil misalnya, terampil ngimami misalnya dan seterusnya. Nah, kalau ini dilakukan, nanti anak-anak ini kembali ke masyarakat beres. Ingat loh, catatannya satu, anak-anak ini adalah milik masyarakat dan akan kembali ke masyarakat Bu. Untuk bisa kembali panjenengan harus membekali 3. Yang pertama akhlaknya baik, yang kedua ilmu, yang ketiga keterampilan. Ingat, yang namanya keterampilan itu anak-anak bisa hidup bersih dan sehat. Itu keterampilan Bapak Ibu. Sudah dibudayakan di sini hidup bersih dan sehat itu. An-nadhofatu minal iman itu nggak usah ditulis gitu loh. Ya, tapi dipraktekkan gitu aja gitu loh. Nah, walaupun itu nilainya kan sangat sedikit dibanding dengan la ilaha illallah. Kan begitu ya, an-nadhofatu minal iman itu kan sebagian dari iman. Tapi itu dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, kemudian ada praktek akhlak, bagaimana menghormat orang tua. Kemudian saya tanya, paguyuban kelas itu pernah ditanya orang tuanya, Bu, kalau putranya jenengan pamitan sekolah, ya pamitan belajar ke madrasah, waktu salaman, orang tuanya ini doakan apa? Sudah dikasih petunjuk oleh 4 kepala madrasah ini. Orang tuanya doa apa ya? Ya oleh tak dengar dari bupati. Amin. Selamat dunia akhirat misalnya. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada tuntunan kan luar biasa. Ini akhlak ini
ini. Akhlak itu jangan diceramahkan sekarang Bapak Ibu. Anak-anak sekarang ini sudah lebih pintar, lebih tahu sendiri. Kalau nggak percaya, anak MI ya kelas 4 pegangi HP, suruh nyari materi di kelas 4 terkait dengan akhlak, kita kalah cepet loh. Ya, makanya tadi kenapa Banjarwaru itu saya tanya webnya bener nggak gitu ya. Karena saya begitu datang ke KKM ada yang nyebutkan webnya, saya buka. Kalau HP saya ada paketannya saya buka, di dalamnya ada apa begitu. Oh bener begini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Itu coba direnungkan nanti. Dan ini bisa terjadi ketika tadi itu yayasan, komite, kepala madrasah, guru dan pendidik lainnya memang ada di situ, istiqomah di situ ya. Oh, malah ada istiqomah. Apa? Continue begitulah. Nah, tapi yang pas itu bukan punya istiqomah ya, ini di situ. Saya yakin nanti jadi itu nanti. Pak Nur Hasan ini bagus ya karena di terus begitu ya. Bisa ya nanti bisa. Itu kemudian nah Pak Nur Hasan ini saya pernah punya teman di Jakarta itu dulu mendirikan sekolah itu nggak punya apa-apa, jadi semuanya sewa. Kalau olahraga itu sewa di mana gitu kalau cerita gitu, jadi karena nggak punya gitu. Termasuk SDI dulu saya berjuang di SDI ini bukan sekolah standar nasional gitu. Waktu kepalanya Pak Samsul Hadi gitu. Kok bisa begitu Pak Hasan? Iya, lapangan SDI nggak punya gitu. Ngampung ke alun-alun gitu saya. Jadi standar minimal kalau diakreditasi itu nggak ngena gitu kan. Gitu. Nah, yang di Jakarta itu Bu, ternyata yang dikelola itu akhlakul karimah anaknya. Begitu datang yang tadinya anak Jakarta itu apa tanpa salam itu salam, kemudian apa namanya cium tangan orang tuanya, kemudian dia praktek ibadah gitu. Akhirnya apa di lembaga itu? Kalau manasik haji itu ke Mekah Bu manasiknya Bu ya. Itu kenapa orang tuanya ya memang nyukupi Pak Guru, manasiknya di Mekah aja Pak Guru gitu. Kan enak kan ya gitu. Kenapa? Ya karena memang orang tuanya mampu begitu. Kalau manasik di sini kan bikin kan begitu ya. Nah, seperti itu. Itu manasiknya di Mekah Bu nanti. Langsung alias umroh kan begitu ya. Ke sana dia jadi sana. Ini sebetulnya. Jadi fikih itu jangan diceritakan, aswaja itu juga jangan masuk kelas, tapi aswaja itu langsung praktekkan. Kalau pagi harus tawasul ya tawasul. Pak Nur Hasan tadi yang anak-anak mimpin tahlil itu bagus. Tapi kalau Jumat Legi, sini kan bisa kerjasama dengan masjid. Jadi Jumat Legi itu kegiatannya anak-anak di masjid. Tapi catatannya satu, kesucian tetap terjaga. Nanti jam 11 mau dipakai untuk Jumatan juga tetap terjaga. Bahkan yang lebih baik lagi, misalnya sebelum itu atau setelah itu anak-anak membantu membersihkan masjid, dapat dua-duanya nanti. Begitu. Atau kalau tapi di desa itu satu desa satu masjid ya. Atau kalau ada beberapa masjid itu nanti. Atau ada musola yang dimanfaatkan, tapi kegiatannya apa? Anak itu dipecah begitu. Ya. Nah, ini. Kemudian ada lagi yang sekarang ini sedang kita pegang tiap hari. Ini teknologi ini gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan cara apa? Lebih efektif dan efisien Bapak Ibu. Ya. Ya. Saya kira itu yang sangat banyak-banyak, nanya banyak-banyak nggak dipraktekkan ya Pak Pok gitu ya. Nah, kan itu nanti. Monggo. Ini potensi loh. Bahkan saya melirik yang Kecamatan Sumber Suko itu yang notabene di bawah Ma'arif NU itu ya. Itu bisa ditata gitu. Tapi catatannya satu, yang namanya madrasah itu keunggulannya wajib berbeda. Yang namanya orang memberikan pembinaan ataupun statusnya sebagai konsultan misalnya di lembaga pendidikan itu, yang dilayani harus berbeda. Jangan sampai ada 10 lembaga tagline-nya sama begitu misalnya. Yang fokusnya juga sama. Sama-sama SDM mesti berbeda. Sama-sama SDM murid misalnya itu mesti berbeda. Sama-sama konsentrasi kepada Al-Quran juga penekanan juga
berbeda gitu. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Tepuk tangan untuk 4 orang kepala madrasah. Dan terima kasih Bapak Ibu pengawas. Sebetulnya yang luar biasa itu Bapak Ibu pengawas ya, yang ngawal langsung ke lembaga dan secara detail, secara real beliau mendampingi panjenengan semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Lumajang merupakan juga sebagai akhir pada acara penilaian kinerja Kepala Madrasah PKKM 4 tahunan 2022. Berakhir pula acara pada siang hari ini. Untuk acara yang berikutnya yakni ramah tamah. Dengan ini saya selaku pengantar acara mulai awal hingga akhir dalam suguhan acara pada siang hari ini. Apabila ada